Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk belajar. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran yang baru berjudul menyusun bagian penting dan permasalahan aktual dalam ceramah. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak mampu menyusun bagian yang penting dan mengerti permasalahan aktual dalam ceramah. Mari kita mulai pelajaran kita ya. Pernahkah anak-anak menonton program acara pidato melalui televisi atau media online? Ceramah termasuk salah satu jenis pidato. Ketika seseorang berceramah tentang suatu hal, ia akan mengungkapkan sebuah pengetahuan dan pemikirannya kepada publik. Karenanya ceramah dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk menyampaikan dan membagikan informasi di depan umum. Berdasarkan isinya, ceramah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu umum dan khusus. Ceramah umumnya mengandung suatu materi atau pengetahuan yang bersifat umum dan dapat didengar oleh semua orang tanpa terkecuali. Misalnya, ceramah tentang penghematan energi atau kesehatan. Sedangkan ceramah khusus merupakan penyampaian materi atau pengetahuan yang ditujukan kepada suatu kalangan khusus atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya ceramah yang diberikan oleh seorang ulama atau pendeta bagi umat beragamanya masing-masing. Bagaimana dengan ceramah politik? Ceramah politik juga merupakan ceramah khusus karena diperuntukkan pada hadirin dalam bidang politik. Ceramah biasanya dilaksanakan secara langsung di hadapan halayak ramai. Untuk mendapatkan sambutan atau tanggapan yang baik dari pendengar ceramah, informasi yang dibagikan haruslah bersifat aktual dan terpercaya. Mengapa demikian? Tujuan diadakannya kegiatan ceramah adalah untuk menghimbau masyarakat dengan cara memberi nasihat atau petunjuk mengenai solusi atas suatu topik permasalahan. Oleh karena itu, informasi dalam sebuah ceramah harus aktual, yakni peristiwa yang benar-benar sedang atau pernah terjadi di lingkungan masyarakat. Selain aktual, informasi yang diberikan juga harus terpercaya, maka sudah sepatutnya disampaikan oleh penceramah yang adalah seorang pakar atau ahli dalam suatu bidang tertentu. Untuk menyusun bagian-bagian penting dalam sebuah teks ceramah, haruslah mengetahui tentang permasalahan aktualnya terlebih dahulu anak-anak. Hal ini berkaitan dengan informasi yang akan disajikan agar mempunyai nilai relevan dan manfaat bagi masyarakat yang menjadi pendengar ceramah. Mari cermati pembagian jenis-jenis informasi berikut ini. Yang pertama, informasi berdasarkan lokasi. Jenis informasi yang disampaikan berhubungan dengan lokasi peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Jangkauan lokasi yang dapat mencakup daerah kota, kabupaten, nasional, hingga mancanegara. Berikutnya informasi berdasarkan fungsi. Jenis informasi yang disampaikan dapat dibedakan menurut fungsinya, yaitu yang pertama bersifat edukatif. Ceramah ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Bersifat persuasif. Artinya ceramah berisi suatu pesan ajakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan masyarakat. Lalu bersifat rekreatif, di mana ceramah ditujukan untuk memberikan hiburan dan menyenangkan hati masyarakat. Lalu informasi berdasarkan format penyajian. Jenis informasi yang disampaikan dapat berupa sebuah teks tertulis, gambar, foto, ilustrasi, atau karikatur. Lalu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Jenis informasi yang disampaikan dapat berhubungan dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya mengenai bidang pendidikan, sosial, budaya, atau gaya hidup. Permasalahan aktual dalam teks ceramah disajikan melalui sejumlah pertanyaan atau pernyataan, juga gagasan yang didukung dengan argumentasi logis. Argumentasi tersebut dapat berupa penyampaian pendapat penulis dari sudut pandang pribadi atau penyajian fakta langsung, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Saran dan rekomendasi juga dapat disertakan dalam argumentasi sebagai suatu solusi atas permasalahan aktual yang diangkat. Cermatilah contoh teks ceramah berikut ini anak-anak. Sekarang mari kita simak contoh teks ceramah berikut ini. Contoh teks ceramah, pemanasan global. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Organisasi Lindungi Bumi, Ibu Maya Nusari. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini. Sebagai perwakilan dari organisasi, izinkanlah saya menyampaikan ceramah tentang pemanasan global. Bumi yang kita cintai ini berada di ambang kepunahan massal. Jumlah karbon dioksida yang dilepas ke udara semakin tinggi dari hari ke hari. Hal ini menimbulkan pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim. Bisa saja terjadi hujan terus-menerus di suatu tempat atau mengalami musim panas yang berkepanjangan di berbagai wilayah. Cuaca yang ekstrim dan sulit ditebak ini berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia secara menyeluruh.
Pemanasan global atau yang sering disebut global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global terjadi karena banyaknya aktivitas manusia yang menggunakan energi listrik. Seperti yang diketahui, sumber utama energi listrik di Indonesia adalah bahan bakar fosil. Kita dapat memahami bahwa semakin banyak penggunaan energi listrik, maka semakin tinggi pula jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran fosil. Karbon dioksida tersebut akan menyerap dan memancarkan panas. Dengan demikian, suhu bumi akan naik dan menyebabkan pemanasan global. Bapak-bapak dan ibu-ibu, akibat dari kenaikan suhu bumi adalah efek reaksi berantai yang melanda seluruh isi dunia, baik daratan, lautan, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Contohnya, cuaca panas yang terjadi terus-menerus akan mengakibatkan kekeringan, lalu terjadi kebakaran hutan dan gagal panen, hingga akhirnya menyebabkan malnutrisi dan kekurangan jumlah pangan yang adalah kebutuhan dasar manusia. Contoh lain yaitu mencairnya gletser baik di daerah kutub maupun pegunungan tinggi. Hal ini akan berakibat pada naiknya permukaan laut dan berpotensi menimbulkan bencana banjir. Tidak hanya itu, bahkan kesehatan manusia pun terancam dan dapat berujung pada kematian karena sakit penyakit mudah menyebar akibat terbawa angin atau air. Cobalah untuk membayangkan jika resiko pemanasan global ini menimpa kita semua pada tahun-tahun mendatang. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan kita lakukan untuk mencegah hal ini? Para hadirin, semua lapisan masyarakat harus bergerak aktif untuk melindungi bumi yang kita huni bersama ini. Pemanasan global dapat dicegah dengan melakukan beberapa langkah mudah. Pertama, yaitu efisiensi penggunaan alat elektronik. Di era yang serba canggih ini, hampir semua peralatan yang kita gunakan mengunggulkan tenaga listrik sebagai daya energinya. Sebut saja ponsel, air conditioner atau AC, mesin cuci, kompor, televisi, lampu, komputer, hingga mobil pun kini berbasis tenaga listrik. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah penggunaan alat elektronik secara berlebihan untuk menghemat energi. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah tidak menyalakan lampu pada siang hari, mematikan AC, komputer, atau televisi jika tidak digunakan, memaksimalkan kapasitas jumlah pakaian saat ingin menggunakan mesin cuci, menutup pintu kulkas dengan rapat, menggunakan lampu hemat listrik atau LED, dan mencabut kabel-kabel elektronik setelah dipakai. Kedua adalah membeli alat elektronik dengan daya rendah. Ketika akan membeli alat elektronik yang rutin digunakan sehari-hari, pilihlah yang berdaya listrik rendah untuk mengurangi konsumsi daya listrik. Karena semakin tinggi daya listrik yang dibutuhkan oleh alat elektronik tersebut, maka semakin tinggi juga energi listrik yang digunakan. Ketiga, yaitu memanfaatkan sistem prabayar. Marilah tinggalkan kebiasaan lama yang mengandalkan tagihan listrik pasca bayar. Dengan adanya sistem ini, kita akan belajar lebih bijak dalam pemakaian daya listrik, memperkirakan, membeli, dan menggunakan pulsa listrik sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan merupakan salah satu upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya nanti, kita dapat merasakan bahwa penghematan energi listrik akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melakukan 3 langkah mudah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita, baik secara umum maupun khusus. Secara umum, jika dilakukan bersama, maka akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya pemanasan global, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk kita sendiri, manfaatnya secara khusus yaitu menghemat biaya pengeluaran dalam penggunaan listrik. Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang diberi akal sehat untuk berpikir, hendaknya kita mulai peduli dengan tempat kita berpijak. Adalah tugas kita untuk melindungi bumi ini dari pemanasan global. Oleh karena itu, marilah lakukan bersama 3 langkah mudah untuk menghemat energi listrik mulai dari sekarang. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas. Setelah membaca bersama-sama teks ceramah tadi, apakah anak-anak dapat memahami informasi yang diberikan dan dapatkah anak-anak menemukan permasalahan aktual yang diangkat dalam teks tersebut? Informasi yang diberikan dalam teks ceramah pemanasan global diantaranya yaitu yang pertama, pada paragraf ketiga diungkapkan bahwa pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Faktor penyebab terjadinya pemanasan global adalah karena banyaknya aktivitas manusia yang menggunakan energi listrik. Berikutnya pada paragraf kelima dijelaskan tentang 3 langkah mudah untuk mencegah terjadinya pemanasan global dengan melakukan penghematan energi listrik.
Lalu berikutnya, kaidah kebahasaan yang digunakan anak-anak. Jika menelaah kembali contoh teks ceramah yang tadi sudah kita baca bersama-sama, anak-anak dapat menemukan kaidah kebahasaan yang digunakan oleh penulis. Berikut penjelasannya ya. Yang pertama, penggunaan kata sapaan. Pada bagian awal teks ceramah digunakan kata sapaan sebagai salam pembuka dan bentuk penghormatan. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Lalu penggunaan kata ganti orang. Ceramah ditujukan untuk banyak orang, maka yang digunakan adalah kata ganti orang kedua jamak yang berfungsi sebagai sapaan. Contohnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, akibat dari kenaikan suhu bumi adalah efek reaksi berantai yang melanda seluruh isi dunia, baik daratan, lautan, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Berikutnya, penggunaan konjungsi. Agar susunan kata dalam sebuah kalimat memiliki keterkaitan, maka digunakan konjungsi kausalitas yang menyatakan hubungan sebab akibat. Biasanya terdapat dalam bagian argumentasi. Contohnya, tidak hanya itu, bahkan kesehatan manusia pun terancam dan dapat berujung pada kematian karena sakit penyakit mudah menyebar akibat terbawa angin atau air. Berikutnya penggunaan kata kerja mental. Untuk memperdalam makna dari penyampaian isi teks, digunakan kata kerja mental sebagai bentuk ekspresi atas sikap atau respon terhadap suatu tindakan, pengalaman atau keberadaan. Contohnya, kita dapat memahami bahwa semakin banyak penggunaan energi listrik, maka semakin tinggi pula jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran fosil. Lalu penggunaan kata persuasif adalah sesuatu hal yang umum dalam teks ceramah untuk menggunakan kata persuasif. Kata-kata yang berisi ajakan, saran atau perintah dapat disertakan dalam sebuah kalimat agar pendengar terbujuk dan meyakini informasi yang disampaikan oleh penceramah. Contohnya, oleh karena itu marilah lakukan bersama 3 langkah mudah untuk menghemat energi listrik mulai dari sekarang. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita kali ini, pelajaran yang berjudul menyusun bagian penting dan permasalahan aktual dalam ceramah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita kerjakan dulu latihan yang ada dalam buku kegiatanmu. Sampai jumpa lagi.